sampun sama sakit. Bisa. Ya. Ini malah tidak bisa. Nah, ini sudah sah. Sampun Pak. Sudah, terima kasih. Ini sudah sah. Dasar, kemudian Kameranya apa Pak? ada di atas. Di atas lain. Kamera. Lalu Ini. ini. Ya. Nanti Bapak bisa seperti ini atau bisa langsung. Ini kan udah saya Ya, nanti jika butuh bantuan Bapak bisa calling saya ada di dalam Zoom juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak. Terima kasih. Gimana kabarnya saudara-saudaraku semuanya? Ya, semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sejahtera untuk kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita juga berdoa bagi yang beragama Islam. Monggo mari kita membaca surat Al-Fatihah dan kemudian kita memohon di dalam hati, sepenuh hati, dengan ketundukan hati, sepenuh jiwa dan raga kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan petunjuk kepada kita semua untuk senantiasa tetap dalam jalannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendoakan pada kedua orang tua kita, pada semua leluhur kita, pada ulama, para kiai, para guru-guru kita semua dan keluarga kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah pada kita semua. Biridho ilahi ta'ala syai'ulillahi lana lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita juga mampu melaksanakan tugas kita di setiap saat, setiap detik, setiap hembusan nafas kita. Saat kita masih diberi kuasa oleh Allah bernafas, berarti kita masih diberi kuasa oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Coba bayangkan kalau nafas kita sudah tidak ada di dalam raga kita ataupun jasad kita, tentunya namanya sudah akan berbeda, mungkin akan beralih menjadi almarhum. Maka yang pantas dan harus kita lakukan adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan untuk kita semua. Dan bersyukur kita lafalkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita dan kita mampu mensyukuri atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan pada kita semua. Dalam kesempatan ini semuanya juga tidak terlepas karena kuasa ilahi, karena kehendak ilahi kita bisa bertemu kembali dalam melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai khalifah Allah
di muka bumi ini, yang senantiasa tetap mempunyai kewajiban. Bagaimana dalam tema kemarin kita sudah belajar bersama tentang tugas ataupun kewajiban kita apa dan fungsinya ataupun kewajiban kita berada di dunia ini, karena tidak lain ada tujuan, yakni untuk senantiasa mengabdi, tunduk, taat, beribadah hanya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita ulangi, kita ingatkan yang sempat ataupun kita mempelajari kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah padanya. Jadi itu adalah tugas pokok kita sebagai manusia hidup di dunia ini, adalah untuk mengabdi, berbakti, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita laksanakan, kita awali, dan kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, segala kemampuan kita curahkan untuk senantiasa melaksanakan, yakni niat beribadah, niat mengabdi kepada Allah. Sebagaimana di awal tadi, karena manusia diciptakan hanyalah untuk beribadah. Dimanapun kita berada, pada posisi apapun kita, saat-saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita berbaring, itu tetap di dalam hati kita bulatkan, kita iktikad untuk beribadah. Iktikad adalah membulatkan hati menjadi konsentrasi, menjadi fokus di dalam hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana saat ini kita juga tetap niat untuk beribadah kepada Allah, supaya apa yang kita lakukan ada manfaatnya, ada segi yang berfaedah, segi yang mempunyai ataupun mengandung kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk semua yang ada di sekeliling kita, dari teman dekat, teman jauh, bapak-bapak, dosen, ibu dosen, dan semua yang terkait dengan pendidikan ini. Semoga Allah memberikan manfaat, Allah memberikan faidah, keberkahan, kebaikan untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan memberikan hidayah kepada kita semua, hati kita, seluruh jiwa dan raga mendapatkan petunjuk hidayah yang bergerak menuju ke arah yang lebih baik lagi, supaya kita tidak termasuk ataupun tergolong orang-orang yang salah jalan, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang benar. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah kita panjatkan, memohon doa yang terkandung di dalam surat itu, surat Al-Fatihah, bagaimana yang kita baca tadi. Kita memohon, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Pertolongan dari semua hal, pertolongan yang terkait dengan kehidupan di dunia ini yang sedang kita hadapi saat ini langsung, ataupun yang akan datang, kehidupan mendatang. Kita hanya memohon kepada Engkau ya Allah untuk senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah,
ihdinas shiratal mustaqim. Kita memohon untuk supaya senantiasa diberi hidayah, diberi petunjuk untuk menuju jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang menuju ridhomu ya Allah, jalannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Saudara-saudara yang berbahagia, semoga kita semua termasuk digolongkan orang-orang yang seperti orang-orang yang soleh, seperti orang-orang yang senantiasa mendapatkan kenikmatan hidayah menurut ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita lanjutkan pada kegiatan ini yang terkait dengan mata kuliah bahwa manusia itu mempunyai tugas tadi untuk mengabdi kepada Allah, dan kita mempelajari dalam hal ini bagaimana supaya kita tidak salah jalan. Maka kita harus memahami siapa diri kita. Saudara-saudara yang berbahagia, yang terkait dengan kehidupan yang sedang kita hadapi, mungkin saudara-saudara sedang menempuh jalan menuntut ilmu guna mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan sesuatu yang menjadikan kita salah jalan. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban, di mana apabila kita menghendaki keselamatan yang terkait dengan kehidupan ini yang saat kita hadapi ini, ataupun juga terkait dengan kehidupan yang mendatang. Karena kita semua, kita yang berada di tempat ini ataupun yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran ini yang secara Zoom ataupun secara online ataupun secara virtual, itu semua semoga senantiasa mendapatkan ridho Allah, mendapatkan jalan dan cahaya ke titik yang lebih baik. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi hakikat manusia, jadi kita lanjutkan memasuki materi. Hakikat manusia itu sebetulnya bagaimana? Apakah kita seperti ini ada begitu saja serabim salabim? Tentunya tidak. Tentunya semuanya itu ada proses yang sesuai dengan hukum, sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, jadi hakikat manusia dilihat dari penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan langit. Unsur bumi menyumbang tanah sebagai unsur penciptaan. Setelah proses penciptaan fisiknya sempurna dari tanah ini, maka ada ruh sebagai unsur langit yang ditiupkan Allah kepadanya. Dari dua unsur ini, setelah adanya tanah, unsur tanah, dan juga ada unsur ruh, berdasarkan fungsinya manusia disimpulkan dengan tiga unsur, ataupun ada unsur yang terkait dengan hati, unsur utama hati, terus kemudian dilengkapi akal dan juga jasad bentuk rupa kita. Bagaimana sering ataupun kemarin kita sampaikan, manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Jadi bentuknya itu sangat dari secara struktur itu bentuk yang bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah telah menciptakan manusia seperti kita ini adalah dalam bentuk yang sangat sempurna, sangat baik di antara sekian makhluk ciptaannya. Jadi di dalam surat At-Tin
saudara-saudara yang berbahagia, di surat At-Tin ayat keempat yang setelah saya bacakan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami Allah telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik konstruksi, sebaik-baik bentuk. Jadi bentuk kita secara sunatullah tadi ada unsur tanah, ada unsur yang dari langit dalam artian secara ruhaniyah. Unsur bumi itu tanah, terus kemudian unsur langit adalah ruh. Ini pengertiannya adalah yang terkait dengan yang tidak bisa dilihat secara zahir, secara fisik, itu tidak, yakni adalah ruh. Dan kelengkapan dalam jasad kita manusia itu yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain dan itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain adalah akal. Nah, itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, dan kita dinyatakan oleh Allah di dalam surat At-Tin tadi adalah sebaik-baik bentuk. Jadi nyata, kita harus menyadari dan mensyukuri dengan adanya kita seperti ini dalam sebaik-baik bentuk. Ada akal di dalam jasad kita, terus kemudian ada hati di dalam jasad kita, dan bentuk secara utuh adalah jasad kita yang berbentuk seperti Bapak Amiruddin. Ini adalah tidak terlepas dari beberapa unsur ini, tidak hanya roh saja. Mungkin kalau Pak Amiruddin masih berbentuk roh saja, mungkin saudara-saudara akan merasa takut karena ada suaranya, tidak ada jasadnya. Ya, jadi ada suaranya, bisa berbicara, tetapi ada jasadnya. Nah, itu karena masih bersatunya roh dan jasad, maka bisa kita saksikan ataupun kita bisa melihat, kita bisa bersentuhan, mungkin berjabatan tangan. Nah, maka dalam sebaik-baik bentuk inilah Allah menciptakan manusia dengan tugasnya tadi adalah untuk mengabdi kepada Allah. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi kita sudah memahami bahwa Allah menciptakan dari berbagai macam unsur yang secara sunatullah ataupun secara keilmuan, secara proses alam, maka tersusun dari berbagai unsur tadi. Ada unsur tanah, unsur rohaniyah, ada unsur angin, dan juga ada unsur api. Jadi ada 4 unsur: tanah, angin, api, dan air ada di dalam diri kita. Dan semuanya itu masih dalam satu wadah, bentuk adalah jasad ataupun melekat juga roh, maka menjadi sosok manusia yang diberi kesempatan hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang berbahagia, siapapun dan apapun kedudukannya, manusia harus memahami hakikat diri dan kehidupannya. Jadi seperti kita ini, apapun kedudukannya, mungkin saudara-saudara saat ini menjadi mahasiswa, ataupun teman dekat kita di sekeliling kita ada sebagai pegawai, ada direktur, ada pelaksana, ada dosen, ada guru, ada dan seterusnya. Maka semuanya itu perlu kita menyadari hakikat diri dan kehidupannya. Hal ini penting untuk menjaga agar manusia dapat berlaku adil terhadap dirinya. Jadi kita menyadari bahwa kita hidup seperti ini tidak hanya untuk bermain-main belaka. Kita menyadari supaya kita bisa berbuat yang sesuai, berbuat adil, tidak zalim, tidak semena-mena. Terus kemudian kita bisa menempatkan pada posisi kepada Sang Pencipta kita.
Siapa yang menciptakan kita? Yakni adalah zat yang segala-galanya, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang mengungguli, yakni adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah pencipta kita. Dan kita juga bisa memposisikan kita, menempatkan diri kita sesama manusia. Sama manusia kita sama-sama makhluk Tuhan. Kita harus berbuat apa, kita harus bagaimana. Nah, inilah. Maka mungkin dalam kegiatan setiap harinya, ada di kegiatan di perguruan ini mungkin jam 8 biasa dilakukan dengan renungan. Nah, itu renungan diantaranya adalah mungkin kalau boleh saya memberikan gambaran, itu termasuk kalau di dalam Islam, di dalam orang-orang yang beragama Islam itu adalah merupakan tafakur, berpikir. Kalau orang Jawa mungkin menaik turunkan, nah, mohon maaf istilahnya ngunggah ngeduk neroso, mungkin kalau orang Jawa seperti itu. Ngunggah ngeduk neroso dalam artian kita bertafakur, kita menanyakan apa sih yang harus kita lakukan saat ini, suatu misal, ataupun saya ada seperti ini itu karena apa dan saya harus bagaimana. Nah, itulah termasuk fungsi dari tafakur, supaya kita mau mengetahui ataupun kita mengetahui pada posisi yang seharusnya, maka kita mampu ataupun berusaha untuk berbuat adil terhadap diri kita sendiri. Kita tidak semena-mena, kita tidak dolim, kita tidak senantiasa berbuat yang menjadikan kerusakan diri kita. Dan juga manusia harus bagaimana dengan makhluk yang lain, mungkin dengan lingkungan kita, dengan sekitaran kita, dalam bermasyarakat, dalam hidup di kepemerintahan, terus kemudian dalam situasi proses pembelajaran, itu bagaimana. Ini juga termasuk sesama manusia. Terus kemudian makhluk lain adalah hewan-hewan, mungkin alam. Kita bagaimana dengan lingkungan, dengan hutan, dengan seterusnya. Itu yang terkait makhluk lain. Maka apabila kita mampu menempatkan dan kita mau mengakui dan kita mau ikhlas, kita mau melakukan ketundukan hanya kepada Allah, maka kita akan senantiasa berhati-hati di dalam setiap langkah-langkah kita setiap saat. Saudara-saudara yang berbahagia, ini di slide berikutnya, bahwa hakikat manusia yang harus kita pahami sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen, sebagai pegawai, sebagai pejabat, sebagai apa, itu tidak terlepas dari beberapa unsur ini yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita harus mengakui dan menyadari, mau ataupun tidak, kita itu satu sebagai makhluk ciptaan Allah ataupun makhluk yang diciptakan. Yang menciptakan siapa? Yakni Allah ataupun Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, itu yang menciptakan. Kemudian manusia sebagai mukarram ataupun manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan. Bagaimana di dalam yang sudah saya baca tadi di ayat di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebagaimana yang sudah kita belajar untuk memahami tadi. Dari struktur, dari unsur-unsur yang bisa disaksikan oleh mata ataupun secara zahir, ataupun juga yang ghaib ataupun yang tidak bisa disaksikan oleh mata, yakni adalah roh. Sempurna bentuknya, mas-masnya ganteng-ganteng seperti Mas Yansen ataupun Mas Okta. Nah, seperti Mbak siapa ini? Karen Hapuk. Ya, Mbak, ini adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna sebagaimana di dalam ayat ini, fi ahsani taqwim, dalam baik yang sangat
sempurna ataupun sangat baik, sangat strukturnya yang berbeda dengan makhluk yang lain. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, kemudian sebagai mukarom yang dimuliakan, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Mohon dicatat ya, mungkin ini karena tidak ada di dalam slide, bahwa Allah memuliakan manusia ataupun memuliakan Bani Adam, keturunan Adam. Di dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi di dalam ayat ini yang menyatakan ataupun yang memberikan penghormatan, memuliakan manusia di dalam Al-Quran itu surat Al-Isra tadi, bahwa sungguh kami Allah muliakan manusia. Allah dimuliakan oleh siapa? Allah memuliakan kepada manusia. Jadi yang memuliakan manusia adalah Allah di dalam ayat ini. Sungguh kami Allah muliakan manusia ataupun anak Adam. Nah, kita termasuk dari keturunan Adam, bukan keturunan yang lain. Jadi mungkin kalau pun ada teori-teori yang menyatakan bahwa manusia itu juga dari keturunan yang lain, ya monggo-monggo saja. Tetapi di dalam ayat ini kita dinyatakan bahwa manusia adalah keturunan Adam. Nah, keturunan manusia yang bernama Adam yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Nah, anak Adam, dan kami angkut mereka dengan kendaraan di darat dan di laut. Jadi ini cerita mungkin saat terjadi banjir semuanya tenggelam. Nah, kalau di dalam riwayat Nabi Nuh, manusia diangkat juga menaiki kendaraan perahu yang bisa selamat. Allah menghendaki keselamatan manusia itu. Ataupun di alam ini, saat kehidupan sekarang ini kita bisa kemana-mana. Mungkin dari saudara-saudara ada yang bepergian ke Singapura, mungkin juga ke Thailand ataupun ke negara yang lain, ataupun ke Jakarta. Itu kita bisa menggunakan kendaraan darat, dengan naik bis, mungkin juga yang senang naik sepeda motor mungkin pakai Ninja, pakai apa, itu adalah bentuk dari kendaraan darat yang diciptakan ataupun disiapkan untuk memuliakan manusia, untuk mempermudah prosesnya, untuk supaya tidak terlalu sulit, supaya lebih mengena. Maka dengan kendaraan darat, dan juga mungkin kedaratan yang kendaraan lautan, mungkin dengan perahu, dengan untuk menyeberangi lautan dan seterusnya. Itu termasuk salah satu Allah memuliakan manusia. Allah memuliakan manusia dengan kendaraan di darat dan share screen-nya agak muncul. Yang hakikat manusia. Muter-muter. Mungkin karena apa? Jaringan ya. Mungkin karena jaringan, atau mungkin belum ini ya. Gimana sekarang? Mohon maaf ya, mungkin ada kesalahan teknis. Itu dari awal nggak muncul atau gimana? Gimana sekarang? Belum muncul. Katanya nggak muncul, katanya anak-anak. Coba di mode dulu.
sudah di-share itu. Mohon maaf, ini sedang dibetulkan oleh Pak Heru ya. Sudah muncul. Oke, Pak. Terima kasih. Ya mungkin ada kesalahan sedikit ya. Nah, tadi bisa kita lanjutkan. Jadi di slide yang pertama dan kedua mungkin walaupun tadi belum menyaksikan slide-nya, tapi dari suaranya mungkin bisa diterima ya. Mohon maaf ya. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita lanjutkan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap kegiatan kita, karena kemurahan Allah yang dilimpahkan kepada kita semua. Di saudara-saudara yang berbahagia, Allah memuliakan manusia dengan bentuk ataupun menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dari konstruksinya, dan juga Allah memuliakan manusia dengan menyiapkan alam ataupun ciptaan-ciptaan yang lain untuk dipergunakan oleh manusia. Nah, ini di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Isra, yakni yang diterangkan bahwa Allah memuliakan manusia, anak Adam, karena kita keturunan dari Bani Adam, bukan dari keturunan yang lain. Allah menyiapkan ataupun memberikan kemudahan untuk transportasi di darat dan juga transportasi di laut. Itu adalah ditundukkan untuk manusia, untuk memuliakan manusia. Serta kami beri rezeki mereka dengan yang baik-baik. Allah melimpahkan rezeki kepada manusia, rezeki yang baik-baik. Nah, jadi istilahnya kita makan juga dengan bentuk yang baik, bukan bentuknya batu, nasi bentuknya. Itu secara sunatullah, secara hukum alam, manusia tidak memakan batu. Nah, karena Allah tahu, Allah memuliakan manusia. Manusia memakan, mungkin kalau di sekitaran kita makanan pokoknya adalah nasi, ya. Terus kemudian diberikan rezeki dari yang tidak diminta, tapi Allah sudah menciptakannya untuk kita, adalah udara, angin. Nah, sebagai untuk menjadikan kelanjutan manusia bisa hidup, yakni di ruang atmosfer ini. Nah, ada udara, ada angin. Ya, masyarakat juga bisa bergerak-gerak tangannya itu karena ada kemurahan Allah ya, masyarakat, Mas Dito ya. Itu karena ada kemurahan Allah yang dilimpahkan kepada manusia, yakni untuk memuliakan manusia, diciptakannya angin, udara untuk bisa bernapas. Jadi Allah memberikan rezeki tidak harus kita pahami secara sempit ya saudara-saudara, bahwa rezeki itu biasanya dipahami secara sempit, ya rezeki ya materi, mungkin uang ataupun emas ataupun apa. Uang, emas dan seterusnya yang berbentuk materi itu adalah sebagian kecil dari bentuk yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki itu diciptakan ataupun diberikan kuasa oleh Allah untuk manusia, rezeki yang baik-baik, yang tempatnya ataupun posisinya pas. Kenapa manusia istilahnya makanan pokoknya itu mungkin nasi ataupun beras ataupun jagung? Karena struktur manusia tidak seperti robot ya, makan pun harus dikunyah yang lembut, itu karena alatnya pengunyahnya adalah hanya gigi ya. Itu Allah secara sunatullah manusia memakannya adalah makanan-makanan yang nikmat, yang mudah, yang menyehatkan dan seterusnya. Itu Allah memberikan rezeki
kepada manusia sebagai bentuk Allah memberikan penghargaan kemuliaan kepada manusia.